Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amalia dari Laboratorium Terpadu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan rekan-rekan semua siswa SMK N5 Bandung mengenai alat, ya, salah satu instrumen yaitu AAS, ya. AAS ini merupakan kependekan dari Atomic Absorption Spectrophotometry, atau kalau dalam bahasa Indonesia ini kita biasa menggunakan istilahnya SSA, spektrofotometri serapan atom. Nah, fungsinya untuk apa alat ini? Alat ini fungsinya adalah untuk penentuan kadar, ya, atau konsentrasi dari suatu logam, ya. Nah, bagaimana prinsipnya? Nah, untuk prinsipnya, jadi larutan logam ini nanti akan diatomisasi sehingga menjadi atom-atomnya. Setelah dia menjadi atom dalam bentuk atom, kemudian atom-atom ini akan menyerap sinar dengan panjang gelombang tertentu, ya, sinar dari lampu katoda dengan panjang gelombang tertentu, sehingga nanti banyaknya sinar yang diserap oleh atom tersebut itu nanti akan berbanding lurus dengan konsentrasi dari sampel tersebut, ya. Jadi prinsipnya spektrofotometri ini, spektrofotometri serapan atom ini sama dengan spektrofotometri sama dengan pada spektrofotometer UV-Vis, yang jadi adalah dari hukum Lambert-Beer, ya, hubungannya antara absorbansi dengan konsentrasi, ya. Jadi nanti banyaknya sinar yang diserap oleh larutan dari atom larutan tersebut nanti akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Baik, kita lihat saja sekarang apa saja sih bagian-bagian dari alat AAS ini, ya. Untuk bagian-bagian alatnya, ya, sebetulnya di sebelah sana itu kita ada gas, ya, ada sumber gas. Sumber gasnya ini adalah nanti untuk sumber atomnya, atomisasi, gitu. Untuk proses atomisasi itu menggunakan gas. Gas apa yang digunakan? Gas yang digunakan ada gas asetilen, kemudian ada gas nitros, juga ada argon, ya. Nah, gas apa yang kita gunakan itu tergantung dari logam apa yang akan kita uji, gitu, ya. Untuk beberapa logam yang umum itu cukup menggunakan asetilen. Kemudian kalau untuk beberapa atom seperti kalsium itu kita harus menggunakan gasnya nitros, ya. Kemudian kalau untuk pengujian raksa Hg kita harus menggunakan gas argon, seperti itu. Nah, nah ini kemudian ini adalah alat AAS yang ada di laboratorium kita, ya. Ini Agilent, ya, Agilent dengan tipe 200 seri AA, tipe 240 FSAA, ya. Ini ini sudah dilengkapi dengan VGA, ya, VGA AAS, ya, dengan VGA AAS. Jadi perbedaannya apa? Ya, perbedaannya apa? Kalau tadi pada AAS, klaim AAS itu kan nanti larutan akan dirubah menjadi atom itu dengan suatu proses pemanasan yang tadi bersumber dari gas, ya. Pemanasannya menggunakan suhu yang tinggi, ya. Nanti gas itu akan menghasilkan suhu yang tinggi sehingga pada proses atomisasi itu kita menggunakan nyala api. Nah, tadi sebagai sumber nyala apinya adalah tadi gas-gas tadi. Nah, sedangkan pada VGA ini tidak digunakan nyala api, makanya dinamakan juga dengan flameless, gitu, ya. Nah, pada VGA ini prinsipnya adalah reduksi, ya. Jadi nanti si larutan, ya, ion-ion dari larutannya ini dirubah menjadi atomnya itu dengan proses reduksi, ya. Jadi nanti direaksikan dengan suatu reduktor. Ya, reduktor yang bisa digunakan misalnya seperti SnCl2 atau natrium borohidrat. Jadi itu, ya. Jadi ini tadi ada VGA, kemudian ini sampel. Nanti sampel ini akan kita sedot, ya, kemudian masuk ke chamber, ya. Kemudian nanti setelah di spray chamber ini nanti akan menyemprotkan larutan ke heat burner, ya. Ini bagian heat burner. Dan nanti setelah disemprotkan larutannya oleh spray chamber, nanti ini heat burner ini kita akan nyalakan apinya sehingga nanti akan terjadi nyala api. Udah? Oh, udah bagus.
belakang tengah. Jadi tadi kan sampelnya yang sudah disedot oleh spray chamber ini kemudian disemprotkan, itu nanti akan dibakar oleh nyala api sehingga nanti dia menjadi atomnya. Ya, kemudian ada bagian apa lagi di sini? Maaf, ini saya tidak bisa dibuka karena sudah dinyalakan. Jadi di bagian ini adalah tempat berada lampu katoda berongga, ya, atau hollow cathode lamp. Nah, lampu katoda berongga itu yang nanti menjadi sumber sinar yang ditembakkan pada atom. Ya, lampu katoda yang kita gunakan ini nanti khas untuk setiap atom. Jadi untuk satu atom kita menggunakan satu lampu katoda. Ya, jadi kalau kita akan menguji lampu PB, maka lampu katoda yang kita gunakan adalah lampu katoda PB, gitu ya. Tidak bisa dia digunakan untuk lampu katoda yang lain. Ya, okay. Kebetulan untuk tipe yang ini 240 ms ini kita bisa menyimpan ada di sini 5 tempat untuk menyimpan lampu katoda, ya. Ada 5 tempat untuk menyimpan lampu katoda yang nanti kita tinggal men-setting di komputer itu lampu katoda mana yang akan kita gunakan. Oke. Nah, setelah itu nanti kan ini sampel menjadi atomisasi, dia mengalami atomisasi ya karena tadi dengan pembakaran, kemudian ditembak oleh sinar dari lampu katoda. Ya, sinar dari lampu katoda ini nanti akan diserap oleh atom-atom tersebut. Oke. Nah, penerapannya ya banyaknya sinar yang diserap nanti itu yang akan diterima oleh detektor. Ya. Nanti detektor akan menerima berapa banyak sinar yang diserap. Kemudian dari detektor nanti ada bagian untuk integrator yang nanti akan menjamurkan ke komputer seperti itu ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke lihat data komputer, saya akan jelaskan untuk pengujian sampel analisis kuantitatif. Pada AS ini kita memerlukan yang namanya dengan larutan standar. Jadi untuk menentukan konsentrasi suatu sampelnya, suatu sampel yang tidak diketahui konsentrasinya, kita harus membuat dulu suatu deret larutan standar ya yang kita buat dari larutan baku ya, larutan baku standar, dan ini nanti harus tepat diketahui konsentrasinya ya. Jadi kita harus menyiapkan larutan standar dengan suatu deret tertentu ya. Nah, nanti deret larutan standar ini akan kita ujikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sampel. Jadi pada bagian awal pada pengujian itu adalah kita mengujikan dulu berapa absorbensi untuk masing-masing larutan standar ya. Ya, kemudian nanti setelah itu baru kita ujikan sampel ya. Oke, selanjutnya nah ya, jadi nanti pada pekerjaannya adalah kita mengujikan setiap sampel ya, mengujikan setiap sampel nanti akan setiap sampel dan larutan standar akan kita atomisasi dan ditembakkan oleh lampu katoda, kemudian nanti akan dibaca oleh integrator yang berupa komputer. Ya, di sini saya akan perlihatkan salah satu contoh datanya. Ya, contoh datanya adalah ini, ya ini pengujian PB. Ya, jadi dalam pengujian PB ini kita menggunakan 5 larutan standar, ya 5 larutan standar. Ini dari mulai standar 1 ppm, kemudian 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm. Ya, nah ini tadi dari hasil pembacaan detektor ya, untuk sampel 1 ppm itu ini menghasilkan absorbensi sekian ya. Kemudian untuk 5 ppm sekian, 10 ppm sekian ya, dan seterusnya. Nah, dari absorbensi ini dan konsentrasi, kemudian kita bisa membuat regresi linearnya. Ya, regresi linearnya ini adalah hubungan antara konsentrasi dan absorbensi. Ya, dari konsentrasi dan absorbensi ini ya, nanti bisa dicari persamaan regresinya. Bagaimana persamaan regresinya? Ya. Oke. Nah, tapi kalau kita menggunakan integrator, sebetulnya ini kita tidak usah mencari lagi persamaan regresinya. Karena kalau di integrator, ya karena sudah terintegrasi, ya nanti jadi ketika kita mempunyai sampel, ya, kita punya sampel. Ini sampel kita kasih label sampel 1 ppm.
ini langsung dia berapa konsentrasi Pb-nya. Jadi dia sudah langsung dikonversi oleh alat. Ya, tidak menghitung manual, ya, tidak menghitung manual. Kita harus membuat kurva regresinya. Kemudian kalau kita misalnya punya sampel lagi, sampel yang kedua, ini langsung nanti, ya, ini langsung nanti muncul dia berapa konsentrasinya, seperti itu, ya. Nah, jadi untuk AAS ini, AAS kita bisa menentukan kadar atau konsentrasi dari suatu logam, ya. Jadi hampir semua logam bisa kita tentukan dengan alat AAS ini. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya bagi mengenai AAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.